Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari saya, Sudarman SPD dari SD 4 Masbagah Utara sebagai observer. Saya Lili Hartika SPD dari STN 3 Kesik. Dan saya Nani Haryani dari SDN 1 Lendang Nangka sebagai coach. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Halo Bu Lili, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Sudar. Bagaimana dengan Pak Sudar sendiri hari ini bagaimana? Alhamdulillah, jadi sehat-sehat selalu. Hari ini Bu Lili ada coaching dengan Bu Nani. Benar Pak Sudar? Ya. Saya akan coaching dengan Ibu Nani Haryani. Saya sebagai coachnya dan beliau sebagai coachingnya Pak Sudar. Baik, jadi atas kehadiran Bu Lili di sini, saya akan memberikan dukungan terhadap kompetensi apa yang ingin Ibu Lili kembangkan nantinya bersama Bu Nani. Jadi saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Lili lakukan bersama Bu Nani. Ya, siap Pak Sudar. Baik, apakah Bu Lili sudah siap melaksanakan proses coaching dengan coachingnya? Ya, insya Allah sudah siap Pak Sudar. Baik, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan jelaskan nantinya yang akan saya bertanya kepada Bu Lili. Oke, siap. Ya, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan Bu Lili lakukan bersama coachingnya, di mana nantinya pada saat coaching saya akan melihat apakah Bu Lili melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Dan saya ketahui bersama bahwa tujuan umum dari TITA itu seperti apa. Kita ketahui bersama bahwa tujuan umum alur TITA itu yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Lili nanti akan melakukan percakapan bersama coaching berdasarkan prinsip coaching. Jadi di sini prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi coaching dengan proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian kita lanjut ke kompetensi ini. Dalam coaching ini, yang pertama di sini adalah yang perlu dilihat. Yang pertama adalah kehadiran penuh, presensi. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Nah, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu Lili mendengarkan secara aktif dengan rasa. Kan Ibu Lili sudah tahu, rasa itu ada resign, ada X, dan ada summarize, itu adalah dan apresiasi. Kemudian nanti menerima pernyataan coaching, memberikan pertanyaan secara terbuka, kemudian merangkum pertanyaan dan memberikan apresiasi kepada coaching. Baiklah, jadi izinkan saya bertanya ya Bu Lili. Jadi yang pertama yang saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lili kembangkan? Oke Pak Sudar, saya coba jawab ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini yaitu saya mampu menyimak, mendengar dan memberikan pertanyaan berbobot tentunya kepada coach saya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan saya kedua kepada Bu Lili. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Lili kembangkan, di aspek bagian mana yang harus saya observasi? Oke, tentunya di sini yang saya ingin kembangkan tadi ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kemudian
seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Lili kembangkan dari sesi coaching ini. Saya ingin coach saya bisa menemukan langkah dan solusi atas semua masalah yang sedang dihadapi oleh kucing. Itu saja Pak Sudar, terima kasih banyak ya. Terima kasih, demikian atas pertanyaan yang sudah saya ajukan, yang sudah dijawab dengan baik oleh Bu Lili. Oke, demikian ya Bu Lili observasi kita hari ini. Silakan sekarang Bu Lili bisa lanjutkan dengan coachingnya. Ya, Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabarnya hari ini Bu Nani? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan Ibu Guru juga sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu semangat Nani. ya, Bu. Luar biasa semangatnya Bu Nan. Oke Bu Nan, dengar-dengar nih Bu Nani mau sampaikan atau apa cerita apa gitu ke saya. Penasaran sekali nih, ada apa nih Bu Nan? Iya nih Bu, minggu-minggu ini ada sesuatu yang membuat saya terusik di sekolah saya sendiri sih Bu. Terutama nih di tempat di tempat anak saya sekolah sih, itu di Iya. kelas 2. Dan sekolah saya memang sama anak saya gitu. kelas Satu 2. tempat ya. Iya, satu tempat. Dan baru saya ketahui kalau di kelasnya itu, di kelas 2 itu ada penerapan sanksi berupa denda. Dendanya itu apa? Mengeluarkan uang jika melanggar atau tidak mematuhi aturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, Bu. Gitu. Kira-kira nih boleh tahu nih kira-kira dendanya seberapa sih Bu, kok sampai anak harus didenda karena tidak patuh aturan gitu, boleh tahu sedikit sih Bu? Saya sih belum sih menanyakan secara detail keseluruhan apa saja apa peraturan kelas dan dendanya berapa. Cuma yang baru saya ketahui nih peraturan atau kesepakatan kelas yang dilanggar pada anak saya kemarin itu adalah dia terlambat masuk kelas. Itu. Jadi dia teman-temannya begitu dia masuk kelas langsung ditodong denda. Dendanya itu 5.000. Sedangkan anak saya itu uang belanjanya 5.000 gitu. Jadi langsung habis uangnya untuk bayar denda gitu. Oke Bu Nani ya. Kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan dari Bu Nani ini adalah pelaksanaan denda dari guru yang melanggar aturan anak nih, yang melanggar aturan kelas lalu didenda sama gurunya gitu ya. Berupa uang dendanya. Ya, oke. Kira-kira nih Bu Nan, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Nani ingin dapatkan dari diskusi ini? Saya mungkin akan mendekati gurunya, Bu Guru, wali kelasnya. Bagaimana sih peraturan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan bagaimana denda-denda yang diberikan setiap pelanggaran peraturan atau kesepakatan kelas itu, Bu. Dan mungkin saya akan melakukan diskusi atau coaching dengan wali kelasnya gitu untuk menyelesaikan atau mendapat solusi gitu, apakah ada tidak tindakan-tindakan lain selain denda gitu. Oke Bu Nan, tadi dari percakapan kita ini kira-kira tadi kan sudah ingin bertemu dengan siapa, wali kelasnya Iya, wali ya. kelasnya langsung. Nah, itu tentunya Ibu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah pada umumnya ya, Iya. dan khususnya di kelas 2 atau kelas lain yang masih menerapkan hukuman dengan denda uang ini. Benar sekali, Bu. Oke Bu Nan, kira-kira nih indikator baik apa yang Ibu ingin harapkan dari kelas ini? Saya ingin penerapan sanksi dengan denda uang itu diganti dengan sanksi yang lebih relevan atau yang lebih logis, Bu. Gitu. Soalnya sanksi dengan menggunakan uang itu tidak logis dan relevan dengan pembelajaran. Pasti tidak ada kaitannya antara denda uang dengan peraturan yang dilanggar. Tidak ada korelasinya itu. Oke, tadi Ibu berharap menggunakan sanksi yang lebih logis dan itu tidak sesuai ya dengan aturan yang ada gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Nan, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator baik yang Ibu harapkan dari perubahan itu? Mungkin karena ini kelasnya hanya kelas 2, mungkin saya melaksanakan atau coachingnya
itu dengan melalui pendekatan face to face Bu, itu dengan wali kelas itu sendiri. Tutis bertemu langsung dengan wali kelas yang bersangkutan ya, Iya. yang melakukan anak harus mengeluarkan uang denda karena melanggar peraturan. Oke, dari rancangan atau rencana tersebut kira-kira kapan Ibu bisa lakukan? Sesegera mungkin biar tidak berlanjut seperti itu. Sesegera mungkin, kira-kira bisa dijadwalkan Bu? Mungkin esok langsung Bu. Dan Oke. targetnya harus dia selesai dalam 1 minggu, harus bisa dituntaskan itu permasalahan itu. Oke, baik Ibu, Ibu akan memulainya secepatnya ya? Iya, secepatnya. Tidak Esok, menunggu esok, besok. dan Oke. seminggu mungkin Oke. harus ada perubahan. Nah, Ibu akan mulai besok dan Ibu ini loh Bu, Targetnya 1 minggu besok. ingin memulai kapan? Tadi kan Ibu akan mulainya mulai secepat mungkin ya, luar biasa Bu ya. Nah, bagaimana Bu Ibu mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi? Ukuran dari keberhasilan itu ya mulai dari kesepakatan kelas itu jangan lagi memakai denda uang, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Ya misalnya membuat membersihkan halaman atau ruang kelas, bisa dengan merefleksikan lagi kesepakatan kelas, bisa seperti itu. Oke, luar biasa ya rencana kedepannya Bu Nan. Oh ya Bu Nan nih, gimana nih rencananya ini yang mendukung rencana ini kira-kira siapa? Maksudku begini, atas apa yang bisa saya lakukan untuk Ibu mencapai tujuan ini? Mungkin selain saya ada dukungan dari wali murid yang lain, dan tentu juga saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Kenapa? Karena penerapan disiplin itu tidak dengan menggunakan denda. Kenapa? Karena kesadaran anak dalam melakukan disiplin itu tidak bisa selamanya bisa dengan menggunakan denda. Dan itu kesadaran itu yang akan diperoleh hanya kilat gitu, secepat itu, tetapi tidak berlangsung lama. Jadi saya ingin kalau disiplin positif yang dilakukan itu benar-benar karena kesadaran diri, bukan karena ketakutan melanggar aturan dengan menggunakan denda. Ya. Oke, luar biasa ya rencananya Bu Nan. Nah, tentunya Bu Nan setelah ini kita bicarakan lagi setelah saya ingin lihat progres SIDE 2 minggu ke depan, boleh ya kita diskusi kembali? Malah seminggu ke depan loh Bu. Biar anak-anak tidak takut lagi, biar anak-anak tidak habis uang jajannya. Soalnya kan kita beda-beda ekonominya. Tidak selamanya anak-anak bisa membayar denda kan dengan uang gitu. Kasihan. Kalau kita yang punya uang, kalau anak punya uang ya tidak masalah. Tapi kalau bagi anak yang tidak punya uang akan pasti bermasalah gitu. Oke Bu Nan. Seminggu lagi boleh ya kita diskusi. Siap. Saya ingin lihat progresnya ke Siap, depan siap, seperti apa siap. Bu Nan, dan evaluasi bersama untuk melihat kemajuan Siap, yang sudah siap, terjadi. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Nan. Sama-sama, Selamat Bu. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lili, ya ketemu lagi kita ya. Ya dong, Pak Sudar. Masih ya. semangat Pak Sudar? Alhamdulillah semangat. Luar Gimana biasa. Bu Lili, semangat nggak? Semangat dong. Luar biasa sekali. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Lili setelah melakukan coaching tadi dengan coachingnya. Luar biasa ya. Loh, coaching saya hari ini luar biasa, semangat sampai saya kewalahan loh Pak Ya. Sudar. Saya pertama melaksanakan coaching yang tadi saya sudah menggunakan dengan alur Tirta, dan sudah ada prinsip-prinsip coachingnya ada, dan kompetensi inti dari coaching itu sudah saya, insya Allah sudah saya terapkan. Itu Pak Sudar. Ya, luar biasa sekali ya Bu Lili. Kemudian selanjutnya kira-kira apa yang sudah Ibu Lili lakukan pada proses coaching tadi? Bisa diceritakan sedikit apa yang sudah Ibu Lili lakukan dalam proses coaching tadi? Oke, dari awal saya bertemu dengan Kuci saya sudah luar biasa ya. Kuci saya menceritakan apa sih permasalahan beliau yang sedang beliau hadapi di Ya. sekolahnya, terutama di kelasnya, karena di situ kata Kuci kebetulan anaknya sendiri yang jadi korban di dalam kelas itu, sehingga Kuci merasa ini masalah loh, masa anak melanggar aturan harus menggunakan denda uang. Nah, itu tidak relevan sekali dan tidak ada di aturan begitu Pak. Nah, di sana saya sudah bisa menggunakan prinsip coaching dan tentunya dengan teknik coaching Tirta
dan kompetensi inti dalam coaching itu sudah. Iya, luar biasa sekali ya, bagus Bu Lili, luar biasa sekali. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu Lili. Kira-kira dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lili kembangkan kira-kira? Oke, di sini yang saya masih rasa agak kurang ya dalam diri saya sendiri nih loh Pak Ya. Sudar. Saya tidak pernah merasa diri dari sini nih saya menilai diri saya sendiri nih, skala saya kompetensi saya sebagai seorang coach, saya menilai diri saya hanya sampai nomor 7 lah. Ya. Kenapa? Karena saya di sini masih ada kompetensi inti dari coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu menghadir kehadiran penuh, presence-nya itu yang belum, mungkin karena masih ada pikiran juga ya Pak Sudar, karena kita nggak terjun langsung dengan masalah kunci, jadi ya kita harus benar-benar betul bisa menyimak, memberikan tanggapan kepada kunci saya dengan lebih menghadirkan kehadiran yang penuh, presence saya di situ harus benar-benar betul-betul bisa menyimak, dan saya harus betul-betul bisa memberikan pertanyaan yang berbobot buat kunci saya. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lili sudah Oke, sama-sama, menjawab Pak dari Sudar. pertanyaan saya. Iya Pak Sudar, sama-sama. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu dikembangkan ke depannya bisa berjalan dengan lancar, tercapai Amin, dengan amin. segala harapan. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.